Katekismus Besar Westminster 1647. Pertanyaan yang kedua, bagaimana ternyata adanya Allah? Jawabannya, terang kodrati sendiri dalam diri manusia dan karya-karya Allah memperlihatkan dengan jelas adanya Allah. Akan tetapi, hanya firman-Nya dan Roh-Nya lah yang menyatakan Dia kepada manusia dengan secukupnya dan ampuh, sehingga manusia dapat memperoleh keselamatan. Dari jawaban tersebut, kita dapat belajar, mengetahui, dan mengenal Allah yang menyatakan dirinya melalui pewahyuan umum dan pewahyuan khusus, di mana kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar rupanya diberikan kapasitas akal budi dan juga kepekaan atau kesadaran ilahi yang disebut sensus divinitas. Allah menyatakan dirinya melalui karya ciptaannya, alam semesta dengan segala isinya, sejarah dan hati nurani manusia. Serta Allah menyatakan dirinya secara khusus melalui firman-Nya. Dan Ia menyatakan dirinya, menyatakan keberadaannya melalui anak-Nya, Tuhan Yesus Kristus. Dasar firman Tuhan atas jawaban tersebut dapat kita baca dari Roma pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Demikian juga yang ditulis di dalam Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Selanjutnya, untuk kita memahami keutuhan dari penyataan Allah secara umum ini, kita juga dapat membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Dari apa yang sudah kita dengarkan berkaitan dengan penyataan atau pewahyuan umum, di mana kita mendapatkan pengajaran bahwa Allah adalah Allah yang menyatakan dirinya. Allah yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada, dan Allah tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya, tetapi memelihara, menjaga, memerintah dengan penuh kedaulatan yang mutlak, dengan penuh kasih, dan di dalamnya Ia menyatakan keberadaannya. Kita yang diberikan akal budi, diberikan kapasitas memiliki kesadaran ilahi, maka kita sewajarnya mengakui bahwa Allah ada sebagaimana adanya, yang tak terhampiri, yang tak dapat kita pikirkan dengan keterbatasan kita, tetapi kita diberikan anugerah secara umum untuk mengetahui dan mengerti Allah yang ada, yang menyatakan keberadaannya, baik di dalam semesta alam melalui apa yang diciptakannya
dengan teratur, indah, baik, dan melalui apa yang dikerjakannya di dalam sejarah manusia dengan tujuan dan kehidupan manusia yang bermoral, memiliki keinginan untuk hidup berdamai, baik pada dirinya, sesama, dan alam. Ini menggambarkan secara tuntas bahwa keberadaan Allah tidak dapat disangkal, tidak dapat ditolak, bahkan dapat dibuktikan secara utuh dan lengkap. Sejalan dengan itu, Allah juga menyatakan dirinya secara verbal melalui firman-Nya. Ia menyatakan kehendaknya secara khusus kepada orang-orang yang secara khusus mendapatkan anugerah khusus untuk memiliki hubungan pribadi dengan Allah yang menyatakan dirinya secara khusus melalui firman Tuhan. Kita dapat membaca dari surat Paulus 1 Korintus pasal 2 ayat 9 sampai dengan 10. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kita juga dapat mempelajari apa yang dinyatakan oleh Allah untuk Allah menyatakan dirinya kepada manusia secara khusus. Dari 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita bersyukur karena Allah menyatakan dirinya kepada kita secara khusus. Karena tidak semua orang mendapatkan anugerah khusus. Dengan kita mengenalnya melalui firman-Nya dan Roh-Nya yang berkarya di dalam hidup kita, menerapkan firman-Nya untuk mengerti kehendak-Nya itu. Kita dapat melihat dari Yesaya pasal 59 yang dapat dibaca dari ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, Rohku yang menghinggapi engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu, tidak akan meninggalkan mulutmu, dan mulut keturunanmu, dan mulut keturunan mereka, dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan, baik mengenai penyataan Allah secara umum, dengan anugerahnya secara umum, kepada semua orang, yang diberikan privilege, kehormatan untuk mengetahui dan mengerti keberadaan Allah, serta penyataan khusus dan anugerah khusus bagi orang-orang yang khusus dipilihnya, memberikan kepada kita pengajaran dan pemahaman yang utuh bahwa Alkitab menyatakan kepada kita siapakah Allah yang menyatakan dirinya untuk diketahui, dikenal melalui karyanya, melalui firman-Nya, dan terlebih khusus melalui anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Keseluruhannya itu hanya mungkin dapat dimengerti dengan tepat karena Roh Allah yang memberikan pencerahan kepada manusia untuk menyadari keberadaan Allah, dan kepada orang-orang pilihannya untuk
memiliki hidup yang sesuai dengan rancangannya dan kehendaknya. Bukan hanya menerima keselamatan, tetapi juga menikmati hidup bersama dengan Allah di bumi ini dan di bumi yang akan datang untuk selama-lamanya. Sebagai penutup dari apa yang kita pelajari pada pertanyaan kedua ini, mengenai keberadaan Allah tersebut, kita dapat membaca dari kitab Ibrani, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Dengan pengertian dan pengajaran tersebut, kita dapat menyimpulkan, pertama, Allah menyatakan dirinya kepada manusia secara umum dan secara khusus. Secara umum melalui karya penciptaan dan pemeliharaannya, dan secara khusus melalui firman-Nya dan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, Allah menyatakan dirinya kepada manusia yang mendapatkan anugerah umum untuk mengetahui adanya Allah dan anugerah khusus untuk mendapatkan hubungan kembali secara khusus dengan Allah yang menjadikan orang-orang yang khusus itu milik kepunyaannya. Yang ketiga, kita bersyukur melalui Alkitab, firman Tuhan. Setiap orang yang diberikan anugerah khusus dan pencerahan mengerti dan memahami dengan seutuhnya Allah yang disembah, dipuji dan dipuja adalah Allah yang telah menyatakan rencana kehendaknya bagi umat pilihannya sepanjang zaman. Apa yang menjadi pertanyaan refleksi bagi kita dari pertanyaan katekismus Westminster yang kedua ini? Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh sudah mengenal Allah yang kita sembah dan sungguh-sungguh mengerti melalui pembacaan firman Tuhan yang tertulis dan firman yang sudah menyatakan dirinya kepada manusia? Yang kedua, bagaimana sikap kita kepada Allah yang menyatakan dirinya secara umum, sehingga manusia tidak dapat mengelak dan menolak keberadaan Allah di dalam seluruh hidupnya. Terlebih khusus berkaitan dengan hidup dan kehidupan yang dialami, dinikmati oleh setiap orang dengan berbagai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Yang terakhir, mengapa kita masih menyaksikan adanya manusia yang meragukan kepercayaan keberadaan adanya Allah dan tidak mau menerima penyataan khusus Allah yang dikaruniakannya kepada kita oleh Roh Kudus. Sehingga banyak orang yang tidak mau, tidak suka, dan merasa tidak perlu membaca firman Tuhan sebagai dasar pengenalan akan Allah yang sejati, yang satu-satunya. Demikian ulasan dari pertanyaan kedua Katekismus Westminster. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.